Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan dan nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita masih bisa hadir menaikkan ibadah salat subuh hari ini dan berkumpul pada ibadah subuh hari ini. Insyaallah hari ini izinkan saya untuk menunaikan amanah untuk menceritakan, membagikan sedikit kisah-kisah tentang membangun generasi yang kuat. Pagi ini insyaallah saya ambil tema tentang membangun daya tahan terhadap tekanan sosial. Karena sebenarnya ini juga salah satu yang hari ini pada masa ini masih menjadi tantangan buat kita. 2 minggu terakhir ini cukup dikejutkan atau mungkin sudah tidak terkejut lagi karena saking banyaknya berita-berita ini. Saya teringat 3 berita dalam 2 minggu terakhir ini. Ada seorang ayah yang tega membunuh 3 atau 4 orang anaknya di daerah Jakarta Selatan, dan itu contoh yang sangat tidak baik hanya karena tekanan ekonomi atau tekanan sosial. Dia seorang pengangguran dan istrinya pekerja. Kemudian ada seorang mahasiswi di Malang yang meloncat dari lantai 12 dan langsung meninggal saat ujian akhir semester. Ujian akhir semester. Kemudian ada lagi kemarin di Jogja ya kalau nggak salah, berita seorang ibu dan anaknya ya. Itu juga kasus bunuh diri, ternyata masalah hutang. Bukan pinjol tapi ya. Artinya di sini kita lihat generasi sekarang juga masih menghadapi sebuah masalah yang besar, yaitu masalah tekanan mental. Tahun 1981 seorang profesor bernama Paul Hirsch, seorang berkebangsaan Australia, dia melakukan penelitian bahwa akan muncul yang namanya generasi strawberry. Generasi strawberry diperkirakan itu sekitar tahun 1981, bukunya 1978, sekitar 45 tahun yang lalu. Di buku itu tersebut dikatakan bahwa akan muncul generasi-generasi yang terlihat menarik seperti strawberry, tapi ternyata mereka lemah di dalamnya. Generasi ini adalah betul menarik karena mereka cepat beradaptasi, pinter, semua hal informasi dibaca, namun ternyata ketika ada tekanan sosial mereka sangat lemah. Semakin dibuktikan pada tahun 2007 sebuah buku berjudul Emotional Intelligence, seorang profesor dari Amerika mengatakan, namanya Daniel Goleman, beliau mengatakan penelitiannya bahwa masalah sosial yang besar adalah tidak mampunya masyarakat pada zaman sekarang menghadapi yang namanya tekanan sosial, kurangnya empati dan gampang sekali rapuh terhadap masalah-masalah. Sebagai gambaran, 1981 itu berarti umurnya 42-43 tahun sekarang. Artinya mereka saat ini sudah punya anak, sudah punya pekerjaan. Jadi bukan hanya generasi Z atau Gen Z yang mana mereka lahir tahun 2000-an ke atas gitu ya. Artinya Bapak Ibu, ini masalah-masalah tadi, 3 cerita tadi menggambarkan bahwa efek 45 tahun yang lalu sudah mulai terjadi saat ini. Dan bisa dibayangkan bagaimana beberapa tahun ke depan. Tadi 2 profesor 1978 tahun 2007. Namun ternyata sudah pasti di Al-Quran lebih dahulu ya. 1400 tahun yang lalu sudah ada ayat yang menceritakan tentang ini di Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 155. Saya bacakan artinya saja. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Artinya Allah sudah mengatakan bahwa, dan kita meyakini bahwa apa yang tertulis di Al-Quran tidak berlaku hanya untuk pada zaman 1400 tahun yang lalu, tapi berlaku zaman itu, zaman sekarang dan sampai hari kiamat nanti. Artinya bahwa di ayat ini dikatakan kita ini akan selalu menghadapi yang namanya cobaan, sedikit ketakutan, kecemasan, kekhawatiran terhadap hal-hal yang akan terjadi besok, lusa, minggu depan, tahun depan. Kita khawatir tentang ekonomi, kita khawatir tentang pendidikan, kita khawatir tentang macam-macam. Kemudian kelaparan, kekurangan harta. Ini yang berkaitan dengan masalah pinjaman online, hutang piutang dan lain-lain. Nah, hal ini membuat kita teralih dari fokus kita. Dan ini tantangan yang ketika kita sadari bahwa ini ternyata sudah ada peringatan ini dalam Al-Quran.
Dan ini tidak bisa kita abaikan karena memang bukan penelitian profesor. Penelitian profesor itu pasti kalah semua dengan apa yang Allah sudah tetapkan, apa yang Allah sudah sampaikan. Karena kita meyakini bahwa Al-Quran adalah panduan hidup kita. Kalau ingin selamat, kita juga meyakini bahwa Al-Quran bukan hanya dibaca, tapi kita juga pahami. Nah, yang menariknya kalau begitu apa dong solusinya? Apa solusi atau apa yang harus kita lakukan? Kita bisa saja mengikuti saran-saran dari profesor tadi, tapi pasti tentu akan lebih baik lagi. Dan sangat lebih benar, sangat yang kita yakini adalah solusi yang datangnya dari Allah. Jadi apa solusi yang perlu kita lakukan untuk membangun generasi yang kuat? Sehingga generasi-generasi yang disebut generasi strawberry tadi menjadi lebih kuat dalamnya, tidak hanya kuat di luarnya. Kalau di luarnya generasi strawberry memang jauh lebih hebat, mereka sebenarnya bukan mereka, termasuk saya, termasuk generasi strawberry gitu ya, di mana gampang belajar, cepat belajar, informasi ada di mana-mana gitu ya. Namun di dalam jiwanya rapuh. Apa solusi di dalam Al-Quran? Ya, ada beberapa solusi dalam Al-Quran untuk menghadapi generasi yang lemah atau untuk menghadapi generasi strawberry saat ini. Yang pertama di surat Al-Baqarah 156 langsung disampaikan bahwa yaitu yang pertama adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya musibah ini bukan hanya bicara ketika saat orang meninggal, bukan hanya saat ada keluarga kita atau sahabat kita, teman kita mengalami kemalangan atau meninggal dunia, tapi juga saat kita menghadapi masalah-masalah kehilangan seperti, karena ini lanjutan dari surat Al-Baqarah ayat 155 tadi. Di 155 kan dikatakan bahwa kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan sebagainya. Maka disampaikan, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu ya, orang-orang yang sabar yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya di Al-Quran sudah disiapkan solusinya. Ketika ada musibah, ada masalah, ada ujian yang kita hadapi, ketakutan dan sebagainya, kita kembalikan dulu kita dengan bacaan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu solusi yang pertama yang jelas-jelas tertera, bukan secara implisit tapi tertulis secara eksplisit di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, mungkin perlu kita ingat lagi di Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, bahwa kita ini akan diuji dengan amalan baik kita. Ya, hidup ini adalah Allah menguji siapa yang lebih baik amalannya. Kalau kita bicara amalan bukan hanya bicara amal ibadah sebenarnya, tapi sebuah amal itu berarti sebuah tindakan. Bagaimana tindakan-tindakan kita diuji, bukan hanya hasil akhirnya. Ya, karena memang di Islam kita diajarkan untuk selalu memperhatikan tindakan-tindakan kita. Sehingga kalau kita memahami bahwa tindakan-tindakan ini akan membantu kita, mengajarkan kita pada tujuan akhir. Yang ketiga, tentu mengingatkan, ada hadis mengatakan bahwa baik-baiknya nasihat adalah kematian. Ini solusi yang ketiga. Perlu kita saling mengingatkan bahwa tujuan akhir kita bukan tujuan akhir, tujuan menengah ya. Tujuan menengah kita bukanlah sekedar selesai di harta, sarjana, punya rumah sendiri, punya penghasilan sendiri, karir dan sebagainya. Para generasi strawberry seperti saya perlu diingatkan juga bahwa bukan itulah tujuan kita. Tujuan kita adalah perlu untuk mengingat kematian, karena sebaik-baiknya nasihat adalah kematian. Ya. Hal ini mungkin kita sering, kalau saat ini kita dengarkan seminar-seminar, kita lebih sering diingatkan tentang berpikir positif. Kita sering diingatkan di buku-buku bagaimana menghadapi masalah dan sebagainya. Namun jarang diingatkan bahwa tantangan kita yang utama saat kita hidup ini adalah fokusnya pada kematian, karena sebaik-baik nasihat adalah kematian. Saat kita fokus pada kematian kita, bagaimana kita mati, apakah kita akan husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu akan menjadi motivasi utama buat kita. Sehingga kita tidak akan berhenti dengan hanya masalah-masalah ekonomi, tekanan sosial dan lain-lain. Kemudian yang keempat, tentu saja mengingatkan tentang tujuan akhir. Bagaimana tujuan akhir kita, pilihannya cuma dua, surga atau neraka. Nah, artinya ketika kita bicara pasti harus berpikir bukan hanya jangka pendek. Nah, tantangan ini kadang-kadang dianggap sebuah tantangan yang itu mah terlalu terlalu jauh gitu ya.
Padahal ketika seseorang kembali kepada fitrahnya, pada saat seseorang mengingatkan kembali tujuan hidupnya, mengingatkan kembali bahwa mereka akan dibangkitkan kembali, maka insya Allah masalah-masalah tadi tidak lagi menjadi sebuah masalah yang terlalu berat. Karena hidup belum berakhir, ya. Hidup belum berakhir, masalah tidak hanya sampai di sana. Ketika hal ini kita saling menguatkan, saling mengingatkan, insya Allah kita akan membentuk generasi-generasi yang kuat. Dan tentu saja generasi yang kuat dimulai dari lingkungan terdekat, dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari anak-anak, saudara, dan keluarga terdekat kita. Karena ketika lingkungan kita terdekat kita menjadi kuat, maka insya Allah kita akan membangun generasi yang kuat, generasi yang lebih hebat. Dan insya Allah semua seperti di Al-Baqarah 155 ini dikatakan bahwa memang pada fitrahnya akan selalu ada rasa takut, kelaparan, ketakutan, ya. Itu akan selalu ada di sekitar kita, dan kita akan diuji terus dengan hal tersebut. Tinggal pertanyaan, apakah kita sabar, apakah kita mampu kembali pada Al-Quran, mampu kembali pada ajaran-ajaran yang sudah ada sejak 1400 tahun, bahkan sebelum Nabi Muhammad pun sebenarnya ajarannya selalu sama sebenarnya. Cuman kitab kita saat ini yang pakai panduan pasti yang terbaik adalah Al-Quran. Sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.